Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Sugiono. Hari ini kita akan bahas tentang soal pas yang diujikan kemarin untuk mapel matematika minat kelas 11 MIPA. Oke, langsung saja kita menuju ke nomor 1. Nomor 1. Dari segitiga siku-siku di samping, maka nilai dari sinus alfa adalah, ini sudutnya di sini. Nah, yang ditanyakan adalah sinus alfa. Kita tahu bahwasanya sinus itu adalah sisi depannya dibagi dengan sisi miring, ya. Sin demi. Sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, ya. Nah, di sini sisi depannya belum ada, ya. Nah, oleh karena ini adalah segitiga siku-siku, sisi depannya itu kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras, ya. Teorema Pythagoras berbunyi jumlah kuadrat sisi siku-siku itu sama saja dengan kuadrat sisi miring, ya. Kalau kita misalkan ini X, sisi depannya adalah Y, sisi miringnya adalah R, maka X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Substitusikan nilai-nilainya, berarti 24 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 kuadrat. Sehingga Y kuadrat sama dengan ini, 25 kuadrat adalah 625, dikurangi 24 kuadrat 576, hasilnya 49. Sehingga Y-nya sama dengan 7. Nah, sudah dapat nilai Y-nya atau nilai sisi depannya, dan ada sisi miringnya, maka kita bisa langsung kasih masuk, ya, nilai sinusnya adalah 7/25. Jadi jawabannya yang A, ya. Oke. Ini soal pertama. Lanjut soal kedua, ya. Tangan A ditambah tangan B dibagi kotangan A ditambah kotangan B, ya. Ini nilai suatu bilangan itu tidak akan berubah kalau kita kalikan dengan 1. 1 itu macam-macam, ya. 1 itu bisa A per A, B per B, 2 per 2, 3 per 3, dan seterusnya. Di sini kita pilih tangan A, tangan B, per tangan A, tangan B, ya. Jadi semua bilangan kalau dibagi dengan bilangan itu sendiri, itu hasilnya adalah 1. Ya. Nah, ini bisa kita jadikan 1, ya, biar jadi sambung. Nanti ini hanya dipindahkan saja. Tangan A ditambah tangan B, kotangan A ditambah kotangan B. Ini tangan A, tangan B, tangan A, tangan B. Setelah itu kita kalikan, yang di atas tetap, yang di bawah kita kalikan, ya. Kalau kotangan A dikalikan tangan A, itu kan hasilnya 1. Nah, setelah itu kalikan lagi dengan tangan B, maka jadi tangan B. Ya, yang ini kotangan B kalau dikalikan dengan tangan B, ya hasilnya 1. Kalau kalikan tangan A, ya jadinya ini tangan A. Jadi ini kan sama, ya, tangan A ditambah tangan B dengan tangan B ditambah tangan A itu kan sama. Sama saja dengan kalau misalkan ada 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 itu kan sama, ya. Jadi ini bisa kita hapus, ya. Nah, maka hasil akhirnya adalah tangan A dikali tangan B. Nah, yang ini, ya. Oke. Nah, itu soal nomor 2. Lanjut nomor 3. Jika theta adalah sudut lancip dan cos theta sama dengan 3/5, maka nilai dari sin theta tangan theta kurang 1 per 2 tangan kuadrat theta adalah. Nah, sini ada kata-kata sudut lancip, ya. Kalau sudut lancip itu adalah sudut yang nilainya berkisar antara 0 sampai 90 derajat. Artinya kalau dia kalau ditempatkan di kuadran, maka dia kuadran 1. Kalau kuadran 1, maka semua perbandingan trigonometrinya itu positif, ya. Nah, kalau kita punya cos theta-nya adalah 3/5, ya, sesuai yang diketahui. Rumus umumnya sinus theta itu adalah plus minus akar 1 kurangi cos kuadrat theta. Ya, plus minus itu tadi dilihat di kuadran berapa, ya. Nah, karena dia ada di kuadran 1, maka kita hiraukan saja ini, ya.
Nggak usah diperhatikan ini, langsung saja akar. 1 dikurang cos kuadrat. Kalau cosnya 3/5 berarti cos kuadratnya 9/25. 1 dikurangi 9/25 itu 16/25. Sehingga sin theta itu sama saja dengan 4/5. Ini kita dapat sin theta. Sementara di sini ada juga tangan tetanya. Kalau tangan theta itu bisa dicari dengan sinus per cosinus. Ya. Sin dibagi cos, itu identitasnya tangan. Jadi ini sama saja dengan 4/3. Nah, ini sudah ada sinusnya, sudah ada tangannya, tinggal disubstitusi ke bentuk ini ya. Jadi sinus theta, tangan theta dikurang 1/2 tangan kuadrat theta. Itu sama saja dengan, nah, langsung saja ya, sinusnya 4/5, tangannya 4/3. Kurang 1/2 kali kan tangan kuadrat ya, 4/3 pangkat 2. Hasilnya ini kan 4 kali 4 16. 16/15. Kalau kurang 1 ya 1/15. 4 kuadrat itu 16 kali 2 32/9. Kita bisa kita tulis 1/15 dikali 9/32. Kenapa jadi kali? Ya. Kalau dibagi dengan pecahan itu sama saja dengan dikalikan dengan pecahannya itu dibalik ya. Kalau ini 32/9 maka dibalik menjadi 9/32 ya. 9 dengan 15 itu bisa disederhanakan ya, bagi 3 ya. 9 bagi 3 dapat 3, kalau 15 bagi 3 dapat 5. Nah, ini jadinya 3, 1 kali 3 itu 3, 5 kalikan 32 adalah 160. Jadi 3/160 ya, yang ini ya. Oke. Lanjut guys, nomor 4 ya. Jika sin X tambah cos X sama dengan 6/5, maka nilai dari sin X cos X adalah, nah ini ya, sin X tambah cos X-nya sama dengan 6/5. Ini kalau kita kuadratkan ya, sin X tambah cos X dikuadratkan, ya 6/5-nya dikuadratkan juga, jadi 36/25. Kalau ini kita jabarkan ya, maka jadi sin kuadrat tambah cos kuadrat tambah 2 sin X cos X ya. Ingat ya, kalau A ditambah B dikuadratkan itu jadinya A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Ya. Nah, kita ingat identitas ini ya. Kalau sin kuadrat tambah cos kuadrat, kalau sudutnya sama, ini X, ini X, maka dia adalah 1. Ya. Ini sin kuadrat ditambah cos kuadrat dari suatu sudut itu adalah 1. Jadi bentuk ini bisa kita tulis menjadi 1 ditambah 2 sin X cos X itu sama dengan 36/25. Akibatnya 2 sin X cos X itu sama saja dengan 36/25 dikurang 1. Ini satunya pindah ke kanan. Nah kalau 36/25 kurang 1 itu ya 11/25. Dengan demikian sin X cos X adalah 11/50. Nah ini ya 11/50 itu yang ini. Next. Nah, soal nomor 5 ya. Dengan menggunakan identitas trigonometri dasar, maka bentuk paling sederhana dari cos X dikali kosekan X sama dengan cos X dikali kosekan X sama dengan ya cos X dikali kosekan itu adalah 1/sin. Ini bisa jadi cos X per sin X. Ya. Kalau tadi tangan adalah sin per cos, kalau dibagi maka jadi sepertangan atau kotang ya. Kotangan X. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada pengecoh di sini ya. Sebenarnya itu kalau cos X dikali kosekan X itu sama saja dengan ini ya. Cos itu sama saja dengan 1/sekan sebenarnya ya. Dan kosekan itu adalah 1/sinus. Seakan-akan ada dua jawaban yang benar. Ada kotangan X, ada 1/sekan X kali 1/sinus X. Tapi ini ada kata kuncinya di sini. Bentuk paling sederhana. Ya. Bentuk paling sederhana. Ya. Kalau orang ditanya satu kata dengan dua kata itu sederhana mana? Ya, tentunya sederhana yang satu kata. Ya. Kalau yang ini kan itu masih bentuk perkalian 1/sekan X kali 1/sinus X. Ya. Yang lainnya itu ya
Tidak tepat ya. Yang paling tepat adalah yang kotangan X. Dan di sini yang diminta adalah bentuk paling sederhananya. Ya. Oke ya. Lanjut. Nah, sekarang yang bukan, ingat ya, yang bukan merupakan aturan penyelesaian persamaan trigonometri dasar adalah, ya, jadi yang bukan ya. Nah, kalau yang pertama, coba sinus X sama dengan sinus alfa. Ya, kalau sinus X sama dengan sinus alfa, maka X sama dengan alfa ditambah 360K. Ya, dengan K bilangan bulat ya. Ini termasuk aturannya, oke. Yang kedua, sinus X sama dengan sinus alfa, maka X-nya adalah 180 kurang alfa ditambah 360K. Oke ya. Kalau ini adalah langsung ya. Ini kuadran 1. Nah, kalau sinus itu relasinya dengan kuadran 2 ya, 180 kurang alfa. Sekarang kalau cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya adalah ada di kuadran 1, ada juga di kuadran 4 minus alfa di sini ya. Oke, jadi ini juga benar. Nah, selanjutnya, tangan X sama dengan tangan alfa, maka X-nya sama dengan alfa ditambah 360K. Sebenarnya ini benar ya, cuman kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Tangan X itu kalau dia sama dengan tangan alfa, itu sebenarnya ini ya, harusnya 180K. Ya. Nah, 180K kalau K-nya genap itu ya sama saja dengan 360K. Cuman kalau ini sebagai aturan itu ada yang terlewati, yaitu di ya kali-kali ganjilnya ya. Kalau misalkan tangan X sama dengan tangan 60, ini seakan-akan yang memenuhi hanya ya 60 ditambah berapa kali putarannya. Padahal di setengah putarannya pun memenuhi ya 180K ya. Jadi yang tidak sesuai aturannya itu adalah yang ini, yang E ya. Nah, ini nomor 6 ya. Lanjut. Nah, ini jawaban dari yang soal tadi ya. Opsi yang tadi itu cukup membantu dengan ini ya, soal-soal selanjutnya. Kalau ada sinus X sama dengan sinus 40 ya. Kalau sin X sama dengan sin alfa ya, maka solusinya ada dua ya. Entah X sama dengan alfa ditambah 360K atau X sama dengan 180 kurang alfa ditambah 360 kali K. Ya. Apa itu? KK itu adalah bilangan bulat. Ya. Artinya itu ya kalau bilangan bulat kalau 1 berarti ya 1 kali putaran. Kalau 1 berarti positif ya. Kalau negatif boleh enggak? Ya boleh. Artinya kalau negatif dia diputar searah jarum jam. Kalau positif berlawanan jarum jam ya. Nah, kalau di sini ada alfanya adalah 40 derajat, maka dari bentuk pertama itu kita peroleh 40 ditambah 360K. Ya, kalau K-nya 0 ya berarti dapat 40 dong. Ya. Kalau bentuk kedua ya 180 dikurangi 40 dapat 140 tambah 360K. Kalau K-nya 0 ya dapat 100. Nah, di sini kita peroleh 40 dan 140. Ya, ini ya. Yang C. Lanjut. Nah, selanjutnya kalau cos bagaimana? Kalau cos ya tadi aturannya ada di alfa atau minus alfa ya. Sini setengah X yang dicarikan X-nya ya. Berarti kali 2. Maka X-nya jadi 2 alfa ditambah 720K ya. Kalau alfanya adalah 15 ya berarti 30 ya. Nah, ini sudah ada sebenarnya di sini ya 30. Tapi lanjut kalau misalkan ini tidak ada ya. Lanjut yang ini. Kali 2 juga jadi minus 2 alfa tambah 720. Jadi minus 30. Betulnya tidak ada ya. Jadi jawabannya yang ini yang 30 derajat ya, yang ini. Nah, tuh, ya. Ini nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Nah, kalau tangan X sama dengan tangan 54. Nah, ini ya. Tangan X sama dengan tangan alfa, maka solusinya adalah X sama dengan alfa tambah 180K.
Ya, kalau alfanya 54 ya berarti 54 tambah 180 kali. Nah, sehingga X-nya itu 54 dengan kalau 54 tambah 180 dapat 234. Ini ya. Nah, yang C. Lanjut nomor 10 ya. Penyelesaian dari persamaan sinus X sama dengan minus 0,7 untuk X antara minus 180 derajat sampai 180 derajat jika diketahui nilai dari arca sinus minus 0,7 adalah minus 44,42. Nah, ini kalimat ini itu sebenarnya tidak beda ya. Tidak beda dengan sinus minus 44,42 itu sama dengan minus 0,7. Jadi ini sama saja kita pakai yang sinus X sama dengan sinus alfa ya. Yang tadi ya. Nah, di sini alfanya adalah minus 44,42 ya. Berarti minus 44,42 ditambah 360K. Ini ya. Nah, yang kedua, bentuk kedua adalah 180 dikurangi alfa. Kalau alfanya minus, kalau dikurangi negatif itu artinya ditambah. Ya. Jadi 180 ditambah 44,42. Jadi 224,42. Ya. Tapi ingat ya, ingat, ini yang diminta adalah intervalnya minus 180 sampai 180 ya. Kalau minus 44 oke lah, itu masuk solusi. Tapi kalau 224,42 ini tidak masuk interval ya. Harus dicari K-nya di sini supaya interval ya, masuk dalam interval. Kalau K-nya 0 ya 224 masih di luar interval. Kalau K-nya positif semakin bertambah, berarti K-nya harus negatif. Kalau K-nya negatif 1 ya, negatif 1 artinya 224,42 dikurangi 360 ya. Nah ini ya, dapatnya ini 135,58 ya. Jadi jangan terkecoh di 224 ini ya. 224 itu di luar interval ini ya. Begitupun minus 224. Sudah jelas ini salah ya. Cuman itu di luar interval ya. Yang masuk dalam interval itu hanya ini. Cuman yang masuk solusi yang ini ya. 135 ya. Itu. Ya. Oke, ini yang soal nomor 10 ya. Lanjut soal 11. Penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan sepertiga. Untuk 0 sampai X-nya 0 sampai 360 jika anti cos sepertiga itu adalah 70,52 derajat sini ya. Kembali kalau cos X sama dengan cos alfa, ini langsung gaya alfanya 70,52 karena kalimat ini itu setara dengan cos 70,52 derajat itu sama dengan sepertiga ya. Jadi cos X sama dengan cos 70,52 derajat itu maka X-nya adalah 70,52 derajat ditambah 360 kali K ya. Dengan K bilangan bulat ya. Atau minus 70,52 derajat ditambah 360 K ya. Nah ini kalau K-nya kita ambil satu ya biar nggak ada negatifnya. Berarti minus 70,52 derajat ditambah 360 dapat 289,4. Nah ini tinggal pilih ya. Maka sudah dapat nih ya, semuanya ini di dua-duanya ada di interval karena yang diminta adalah 0 sampai 360 ya, berarti 70,52 dengan 289,48 yang ini ya. Nah, inilah soal nomor 11 ya. Lanjut. Jika nilai dari anti tangan minus 2 adalah minus 63,43, maka nilai dari tangan X sama dengan minus 2 dalam 2 desimal pada interval
Maksudnya nilai X-nya di sini yang diminta ya. Maka nilai X dari yang memenuhi tangan X sama dengan minus 2 adalah, berarti kalau tangan X sama dengan tangan minus 63,43, maka nah ini ya, langsung ambil K-nya 0, ini masih negatif. Kalau K-nya 1 dapat 116,57. Kalau K-nya 2 dapat 296,57 ya. Jadi yang ini. Oke. Lanjut nomor, nah ini bentuk kuadrat. Ini sebenarnya kalau soal-soal normal itu biasanya itu diminta untuk selang 1 putaran. Cuman di sini mungkin salah ketik atau Pak pembuat soal itu sengaja 330 derajat, tidak masalah karena solusinya juga masih dalam interval ini ya. Nanti ya kita lihat ya. Jadi 2 cos kuadrat X dikurangi 5 cos X tambah 2 sama dengan 0, ini bisa kita faktorkan menjadi 2 cos X kurang 1 kalikan cos X kurang 2 sama dengan 0. Nah, perkalian yang menghasilkan 0 itu bisa salah satunya 0 atau dua-duanya 0 ya. Kalau kita lihat ini, kalau cos X dikurang 2 itu tidak mungkin 0. Kenapa tidak mungkin 0? Karena nilai cos atau sinus suatu sudut itu hanya berkisar antara negatif 1 sampai 1. Semua bilangan antara minus 1 sampai 1 itu kalau dikurangi 2 itu tidak mungkin akan menghasilkan 0. Ya. Tidak mungkin menghasilkan 0. Ya. Jadi yang mungkin hasilnya 0 adalah yang ini ya. 2 cos X kurang 1 itu sama dengan 0. Yang ini tidak mungkin 0 ini ya. Jadi ini harus 0 ini. Akibatnya cos X-nya sama dengan setengah. Atau cos X itu sama dengan cos 60. Nah, cos X sama dengan cos 60 ya jelas 60 itu sebuah solusi ya. Sama minus 60. Kalau minus 60 ya 300. Jadi solusinya ada 2, 60 derajat sama 300 derajat. Yang ini ya. Nah, di sini hanya perlu kejelian melihat tanda negatif ya. Jangan sampai salah. Kalau hanya lihat nilainya minus 60 dengan 300 itu sebenarnya sama ya. Termasuk solusi juga. Cuman minus 60 itu di luar interval ini ya. Di luar interval ya. Begitupun minus 300. Ya, kalau 30 ya jelas bukan ya. Ini 30 jelas bukan. Ya, bukan solusi ya. Ini solusinya yang ini. Ya. Nah, inilah nomor 13. Lanjut. Nah, ini mulai sudut penjumlahan sudut ya. Karena ini kita ada apa? X kurang 45 ya. Kita pakai alfa kurang beta ya. Jadi kalau sinus alfa kurang beta itu adalah sin alfa cos beta dikurang cos alfa sin beta. Ingat-ingat ya. Kalau sinus itu sin cos sin ya. Sin cos sin dengan tandanya tetap ya kalau sinus ya. Beda nanti cos ya. Maka kalau yang diminta adalah sinus X dikurangi 45 derajat ini ya soalnya. Maka alfanya kita ganti dengan X, betanya kita ganti dengan 45 derajat. Nah, di sini kita harus sudah hafal perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa ya. Nah, 45 derajat kebetulan kosinusnya dengan sinusnya itu sama, yaitu setengah akar 3. Jadi sinus X kalikan setengah akar 2 dikurangi cos X kalikan setengah akar 2. Karena di sini sama-sama ada setengah akar 2, itu setengah akar 2-nya bisa kita kasih keluar. Jadi tinggal sinus X dikurangi cos X. Jadi setengah akar 2 dikali sin X kurang cos X. Setengah akar 2 sin X kurang cos X. Yang ini ya. Nah, begitu. Oke, ini nomor 14. Berarti masih ada 6 ya. Lanjut.
Sekarang sinus 75. Nah, ini juga masih penyebelahan sudut ya. Kalau tadi minus, kalau tadi sin alfa minus beta, ini adalah sin alfa tambah beta. Ya, tetap sama sin cos, cos sin, cuma di sini tambah ya. Kenapa ini yang dipakai ya? Kan sudut istimewa enggak ada itu 75. Tapi 75 bisa dicari dengan sudut istimewa, yaitu 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Kalau sin 45 tambah 30 ya sin cos sin lagi ya. Jadi alfanya ganti 45, betanya ganti 30 ya. Setelah itu kasih masuk nilainya, sin 45 itu setengah akar 2, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, sin 30 setengah ya. Kalau kita sederhanakan, ini kan adalah setengah akar 2, ada setengah. Ini juga setengah akar 2, ada setengah. Kalau dikalikan setengah kali setengah ya seperempat kali akar 2. Oke, jadi seperempat akar 2 kali yang ini bentuk yang depan tinggal akar 3, yang belakang ya tinggal 1. Ya. Jadi seperempat akar 2 kalikan akar 3 ditambah 1. Seperempat akar 2 yang ini ya. Ini. Ini nomor 15. Lanjut nomor 16. Jika sinus alfa adalah 4/5 dan cos beta adalah 7/25, dengan alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip, maka nilai dari sin alfa tambah beta adalah. Nah, ini ada sudut tumpulnya ya. Nah, sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Nah, kalau sin alfanya positif dan alfa sudut tumpul berarti alfa ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 itu sinusnya positif tapi cosnya negatif. Ya. Jadi kita ambil ada tanda negatifnya tadi di sini ya. Kalau seperti itu berarti minus 1 dikurangi 16/25 ya. Ini kuadrat ya. 16/25. Jadi minus 3/5. Nah, kalau beta itu kan sudut lancip ya, dia positif. Kalau cosnya 7/25, sinusnya ini enggak usah dikasih tanda negatif ya, karena dia sudut lancip ya. Positif semua. Nah, didapat 24/25. Nah, sudah ada sin alfa, cos beta, sin beta, tinggal dikasih masuk ke rumus yang tadi ya, sin alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Sin cos sin ya. Kasih masuk angkanya. Sin alfa ini 4/5, cos beta ini cos beta ya 7/25 ditambah cos alfa ini minus 3/5, sin beta adalah 24/5. Selesaikan, diperoleh minus 44/125 yang ini ya. Lanjut 4 soal lagi, semangat ya. Cos X ditambah 30 derajat. Nah, ini cosnya. Kalau cos ya, kalau cos itu adalah cos sin dan tandanya berubah. Kalau ini sudutnya ditambah, maka di sini dikurang ya. Cos alfa tambah beta itu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Jadi kalau yang diminta adalah cos X tambah 30 ya, maka alfanya kita ganti dengan X, betanya diganti dengan 30. Nah, setelah itu kita kasih masuk nilainya ya. Cos 30 itu setengah akar 3, sin 30 itu setengah. Ya, sama-sama ada setengahnya ya, setengahnya kasih keluar ya. Yang ini tinggal akar 3 cos X, yang ini tinggal sin X ya. Jadi setengah akar 3. Ini bentuk mirip ini ya. Nah, jangan sampai terkecoh ini ya. Yang ini akar 3-nya kasih keluar juga, yang ini tidak. Padahal yang betul adalah yang tidak dikasih keluar akar 3-nya. Berarti yang ini yang C ya. Jangan salah pilih ke yang ini ya. Nah, karena beda itu ya. Nah, ini nomor 17. Lanjut. Cos 15. Nah, cos 15 itu bisa dicari dengan sudut istimewa juga ya. 45 dikurangi 30. Maka kita pakai rumus ini ya. Kalau cosnya di sini dikurang, maka di sini tambah. Ingat ya, berubah. Nah,
Walaupun susunannya tetap cos cos, sin sin kalau cos dia. Cuman kalau di sini minus, di sini tambah. Ya. Jadi cos 45 cos 30 ditambah sin 45 sin 30. Nanti kasih masuk nilainya ya. Kan 45 dikurang 30 itu 15 ya. Jadi setengah akar 2 kalikan setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 kalikan setengah. Hasilnya setengah 4 akar 2 kalikan akar 3 tambah 1. Yang ini, yang E. Ya. Lanjut 2 nomor lagi ya. Jika alfa dan beta sudut lancip dengan cos alfa sepertujuh dan cos beta 11/14, maka nilai dari cos alfa tambah beta, karena dua-duanya adalah sudut lancip, maka tidak usah diperhatikan plus minusnya, positif semua ya. Jadi sin alfa adalah akar 1 dikurangi cos kuadrat alfa. Selesaikan, dapat 4 akar 3/7. Cos beta, cos betanya ini ya, 5 akar 3/14. Kasih masuk ke rumus cos alfa tambah beta. Cos cos sin sin ya. Kalau di sini plus, di sini minus. Jadinya saya masuk angkanya 1 kali 11 ya. 11 4 akar 3 dikalikan 5 akar 3. 4 kali 5 itu 20. Akar 3 kali akar 3 itu 3. 20 kalikan 3 ya 60. Jadi 11 kurangi 60 per 98 ya, minus 49 per 98 minus setengah, atau bisa ditulis minus 0,5. Oke, satu lagi. Ternyata soal terakhir itu justru soal yang sangat mudah ya. Ini kembali lagi ke sin cos kosin ya, berarti sinus. Kalau sinus dia sesuai dengan tandanya ya. Kalau plus plus ya. Jadi sin alfa tambah beta itu tidak lain adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta ya. Jadi kalau ini soalnya sin 79 cos 11 ditambah cos 79 sin 11 itu ya tidak lain adalah sin 79 tambah 11 atau sin 90. Sin 90 itu 1 ya. Nah, yang ini ya. Oke guys, jadi itulah pembahasan soal pas kemarin ya, soal matematika minat kelas 11. Semoga bermanfaat, dipelajari baik-baik. Nah, kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini dan di like video-videonya ya. Oke. Saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.